Erick Thohir sebutkan timnas Indonesia lolos ke Olimpiade sangat terbuka. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 akan berlaga di kualifikasi Piala 2024. Timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Turkmenistan dan Taiwan. Mengingat hanya ada 3 tim, timnas Indonesia U23 harus mengunci juara grup agar lolos ke fase putaran final. Bagi Erick Thohir, peluang lolos cukup terbuka. Jika sudah memastikan diri, hanya tinggal menanti siapa lawan tim asuhan Shin Tae-yong di putaran final. Kocokan kita bagus bisa masuk ke Piala Asia, rezeki anak soleh. Setelah masuk di putaran final Piala Asia, nanti tinggal kita lihat bagaimana selanjutnya. Itu akan jadi race to Olympic, kata Erick Thohir Rabu kemarin. Setidaknya timnas Indonesia negatif 23 harus mengunci satu tempat di semifinal. Kemudian, mereka harus memperhatikan 3 slot dari posisi juara, runner-up atau peringkat 3. Saya ingin mempersiapkan tim dengan baik, entah itu Coach Bima Sakti, Indra Syafri, dan Shin Tae-yong. Khusus Bima Sakti di U17 ada pendamping dan diharapkan bisa jadi jangka panjang, pungkas Erick Thohir. Media Vietnam minder, Indonesia tambah pemain naturalisasi demi bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, PSSI sudah menaturalisasi 6 pemain keturunan. Setelah Mark Klok, 5 pemain lainnya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Haine Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Terbaru, Shin Tae-yong dikabarkan menyodorkan sejumlah nama lagi kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Nama Maes Hilgers dan Tom Haye pun muncul ke permukaan. 2 nama ini kencang dirumorkan yang bakal segera dinaturalisasi. Hilgers dapat muncul sebagai tembok di jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara Tom Haye dapat muncul sebagai otak permainan. Kondisi ini membuat media Vietnam Soha minder sekaligus ketar-ketir. Soha menilai timnas Vietnam mesti meningkatkan performanya jika timnas Indonesia ketambahan pemain naturalisasi. Sebab jika bertahan dengan kondisi seperti ini, Vietnam diprediksi bakal rontok di hadapan timnas Indonesia. Dengan langkah Indonesia yang memperbanyak pemain naturalisasi, timnas Vietnam perlu mempersiapkan tim secara maksimal demi meraih hasil positif, tutup laporan tersebut. PSSI usulkan 8 stadion untuk Piala Dunia U17 2023, FIFA hanya pilih 4 stadion. FIFA sudah berkunjung ke Indonesia untuk menginspeksi 4 stadion, yaitu Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Sebelumnya, PSSI juga mengajukan Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, Stadion Kapten Iwayan Dipta, dan Stadion Pakansari. Erick Thohir mengklaim bahwa persoalan anggaran membuat opsi stadion dipangkas. Hal itu juga sudah melalui pertimbangan yang matang. Kami mengusulkan 8 stadion, akan tetapi dari hasil kesepakatan anggara, kami lihat sepertinya dikerucutkan menjadi 4, kata Erick Thohir di Jakarta Rabu kemarin. Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA menyambut baik Piala Dunia U17 digelar 4 stadion. Tinggal 100 hari lagi, kami tidak mungkin ambil resiko digelar di luar Pulau Jawa, ditakutkan ada hal-hal yang menjadi bumerang saat hari pelaksanaan tidak siap, tegas Erick. PSSI buka suara soal kapan laksanakan TC Timnas U23 Indonesia. Hingga saat ini PSSI belum menentukan kapan jadwal pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia dimulai. Di sisi lain, Ketum Erick Thohir tidak ingin klub merasa dipojokkan karena itu berpotensi menghambat TC Timnas U23 Indonesia. Soal kepastian TC nanti kita akan negosiasi antara klub dan Timnas, kata Erick Thohir. Tetapi saya tidak mau memojokkan klub, sambung Erick. Di Piala AFF U23 kali ini, PSSI tidak mematok target yang tinggi karena hanya sebatas sasaran antara. Target yang utama adalah saat timnas U23 Indonesia berlaga kualifikasi Piala Asia U23 2023. Di kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023, timnas U23 Indonesia menghuni grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Tetapi kita konsisten, Piala AFF dan Asian Games adalah sasaran antara, ucap Erick Thohir. Kita harus sepakati kondisi pemain, apalagi mayoritas pemain muda, kita harus menjaga mereka, tutupnya.